Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur dengan teori feminisme. Nah, video sebelumnya saya sudah mengupas tentang film Bumi Manusianya, tapi kali ini saya akan membahas tentang novel Bumi Manusia dengan pendekatan berbeda pula. Oke teman-teman, tahu nggak apa itu feminisme? Ada yang udah tahu? Nah, buat yang belum tahu, saya akan menjelaskan tentang feminisme dan teori feminisme. Secara etimologis, feminisme berasal dari kata femme atau woman, berarti perempuan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaumnya. Jadi, feminisme adalah sebuah gerakan sosial, politik, dan ideologi yang memiliki tujuan untuk membangun dan mencapai kesetaraan gender dari segala aspek, mulai dari politik, ekonomi, ranah pribadi hingga dengan ruang lingkup sosial. Sebagian orang salah paham dan berpikir feminisme itu ideologi yang membenci laki-laki. Padahal, feminisme berbicara soal cara pandang dan juga cara berpikir di mana ingin menyetarakan hak serta kewajiban antara laki-laki dan perempuan, dan tidak menganggap bahwa perempuan kedudukannya lebih rendah di hadapan laki-laki. Teori feminisme menurut para ahli, yaitu Mansur Fakih, berpendapat bahwa feminisme adalah kesatuan dan gerakan sosial serta kesadaran sosial yang saling berkesinambungan dengan berdasarkan tindak kekerasan yang menimpa kaum perempuan, seperti penindasan dan pengeksploitasian. Selain itu, juga disertai dengan usaha dalam mengatasi kasus penindasan dan pengeksploitasian kaum perempuan. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu feminisme? Sekarang kita lanjut, yaitu menganalisis novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur dengan teori feminisme. Novel Bumi Manusia adalah salah satu karya terbesar yang pernah dibuat oleh penulis Indonesia kelahiran Blora Pramudia Anantatur. Selanjutnya disebut dengan Pram. Novel setebal 354 halaman ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1980 oleh Hasta Mitra dan langsung menjadi bestseller sampai akhir tahun 1080. Buku ini ditulis Pramudia Anantatur pada saat masih mendekam di penjara, yaitu Pulau Buru, di mana pada saat itu banyak penyiksaan, penghinaan, serta penganiayaan. Bukan hal yang mudah bagi Pramudia Anantatur pada saat itu, tapi dengan tekad yang luar biasa serta semangat yang ingin menulis cerita tersebut hingga pada saat Pramudia Anantatur keluar dari tahanan, barulah dirilis buku Bumi Manusia. Novel Bumi Manusia sempat dilarang beredar pada tahun 1981 oleh Kejaksaan Agung karena disebut mempropagandakan komunisme. Novel Bumi Manusia menceritakan tentang percintaan warga pribumi dengan seorang gadis Indo yang merupakan keturunan Belanda. Akan tetapi, kita hanya berfokus kepada karakter Nyai Ontoroso sebagai acuan dari teori feminisme. Minke adalah seorang laki-laki pribumi. Ia bersekolah di HBS berkat kecerdasannya. Dia adalah orang Indonesia satu-satunya yang bisa bersekolah di HBS. Annelies Malema, seorang perempuan blasteran Indonesia-Belanda. Hingga suatu hari Minke bertemu dengan Annelies. Dalam pandangan pertama, Minke sudah jatuh cinta akan sosok Annelies. Pola pikirnya saat itu sebagai pribumi yang sempat terbawa arus sekitarnya mengenai kaum Eropa dan keturunannya, seketika berubah dengan melihat sikap Annelies yang ramah terhadapnya. Kisah cinta mereka berdua ditentang oleh banyak pihak karena perbedaan status dan latar belakang yang sangat berbeda. Akan tetapi, Nyai Ontoroso sebagai pribumi yang sangat mendukung kedekatan Annelies dan Minke, dan disitulah Minke semakin terkagum akan sosok Nyai Ontoroso, ibu dari Annelies, dalam melawan ketidakadilan dalam hidupnya.
Nyai disebut sebagai gundik, selir, atau simpanan oleh masyarakat sekitar. Nyai tidak memiliki ikatan dengan Herman Malema. Herman Malema adalah ayah dari Annelies Malema. Dikarenakan pada saat Nyai berusia 14 tahun, ia dijual oleh ayah kandungnya sendiri demi sebuah jabatan kepada seseorang yang bernama Herman Malema. Nyai beruntung mendapatkan suami yang bisa mengajarkan dia dari mulai menghitung, membaca hingga dengan belajar bahasa Belanda. Nyai Ontoroso memiliki rasa dendam pada orang tuanya itu, sehingga memiliki tekad untuk mengangkat derajat martabatkan sendiri melalui pengetahuannya. Pada awalnya, Herman Malema sangat baik dan mencintai Nyai Ontoroso, walaupun dirinya tidak pernah dinikahi secara agama dan hukum. Akan tetapi, semua itu sirna saat anak-anak sah dari Herman Malema datang untuk bekerja di Indonesia serta mengugat Herman Malema. Hal itu mengakibatkan Herman Malema pergi meninggalkan Nyai Ontoroso dan keadaan pun menjadi tidak terkendali. Walau demikian, Nyai Ontoroso sudah mempunyai pengalaman dan banyak belajar bersama Annelies, hingga akhirnya mereka mendirikan dan membangun sebuah perusahaan yang amat besar. Dengan begitu, ia membuktikan kepada orang-orang meski dirinya hanyalah seorang nyai, tetapi ia mampu disegani sebab kekayaan melimpah yang diperoleh dari hasil keringatnya sendiri, dan menjadi seseorang wanita yang mandiri. Sampai tiba pada konflik saat ayah Annelies, yaitu Herman Malema, wafat dan meninggalkan masalah lama yang timbul menjadi masalah baru. Masalah perceraian Herman Malema dengan istri pertamanya belum usai, ditambah kenyataan Nyai Ontoroso yang tidak dinikahi secara sah oleh Herman Malema, yang menimbulkan diakuinya seluruh harta serta hak asuh Annelies dan kakaknya Robert Malema jatuh kepada istri pertama Herman Malema. Hukum kaum Eropa yang menimbulkan ketidakadilan bagi pribumi. Nah, jadi menurut saya novel Bumi Manusia berkaitan dengan teori feminisme, di mana dibuktikan yaitu karakter Nyai Ontoroso sebagai perempuan pribumi yang tidak diberlakukan adil oleh bangsa Eropa, dan Nyai Ontoroso yang membuka cara pandang perempuan di seluruh Indonesia bahwa tidak ada hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki. Perempuan bukan makhluk yang hina dan seharusnya tidak boleh diberlakukan seenaknya saja. Serta dibuktikannya bahwa walaupun dia seorang nyai, ia tetap memiliki harga diri dan kecerdasan. Dengan kecerdasan inilah yang membuat Nyai Ontoroso mempunyai jiwa pemberani melawan segala tindak kecurangan serta ketidakadilan yang menimpanya, termasuk bangsa Eropa yang mengambil hak-haknya hingga hak asuh anak kandungnya sendiri hanya karena dia seorang pribumi. Walaupun akhirnya kalah oleh bangsa Eropa, tapi dia kalah dengan terhormat tentunya. Terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.